Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video saya. Ini adalah tutorial merender untuk Vire 3.6 ya. Jadi ada Vire 3.4, ada Vire 3.6, ada Vire 4.2. Nah, ini beda tampilan juga. Jadi kalau di 3.4 itu gak ada tulisan GPU, CPU, ini gak ada. Nanti di 4.2 itu ada tambahan tracks atau apa gitu. Nah, ini yang 3.6 nya. Saya pakai SketchUp 2018 dengan Vire 3.6. Sebenarnya dia compatible juga dengan 4.2. Cuman kebetulan saya diinstalkan Vire-nya 3.6. Jadi ya saya nerima-nerima saja. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah sama mapping material. Sebelum saya masuk ke settingan render mapping material, jangan lupa diedit materialnya yang bagus sehingga mapping untuk kesannya jadi lebih bagus ya. Terus setelah mapping material ini kan memang ada jendela di sini ya. Karena ada jendela pasti ada cahaya masuk kecuali Vire-nya dimatikan, sun-nya dimatikan. Nah, ini anggap saja ini masih agak siang tapi tidak cukup terang sehingga nanti lampunya tetap hidup ya. Nah, ini di settingan ini saya tetap hidupkan ke Vire sun-nya atau material mataharinya. Terus yang kedua, ini saya akan membuat cahaya bantuan di sini. Jadi di sini nanti ada cahaya bantuan. Cahayanya dari arah sini menghadap ke TV tadi ya. Ini saya pakai rectangle light. Oke, segini. Ini saya majukan sedikit. Oke, tidak masalah dengan mejanya. Ini saya sudah ada view ya. Jadi di video sebelumnya ada settingan view, bisa dilihat di situ. Oke, itu ada tadi lampu tadi. Terus ini kan saya di scene ini memperlihatkan ada lampu dan lampunya itu hidup. Ini saya pakai spotlight untuk settingan nanti, untuk settingan warna, untuk settingannya saya kasih tahu. Dan ini saya di lampu nggak mungkin dia lampunya ada cahaya tapi lampunya mati gitu, tidak redup gitu ya. Ini saya kasih settingan emisif. Jadi settingan emisif ini kalian pakai warna kuning gitu. Terus nanti ada add layer, nanti emisif. Pilih emisif, nanti keluar pilihan emisif ini. Nah, untuk emisifnya sendiri nanti color biasa aja, back. Setelah itu nanti intensity-nya itu kan awalnya 1, nanti ditambah. Kalau dia tambah terang, tambah tinggi berarti itu tambah terang, tapi merendernya tambah sulit gitu ya. Itu untuk lampunya. Lalu untuk settingannya itu saya tadi kan pakai rectangle sama Vire spotlight, ada 4
biji ya V-Ray spotlightnya. Jadi rectangle-nya ini tidak usah gede-gede dan warnanya putih saja, jangan kuning nanti ada bias-bias kuning di sini. Karena tadi sudah lebar cukup satu ruangan, ini intensitinya cukup 30 saja. Shape-nya rectangle saja. Nanti di optionnya itu klik invisible, tidak usah klik double side, karena kalau dipilih double side nanti dia depan belakang dan akan menambah waktu render. Setelah itu V-Ray spotlightnya ini tidak usah lebay-lebay juga, cukup 18, warnanya cukup putih. Kalau kuning nanti kelihatan banget dia ada kuning bunder gitu. Terus angle ngelingkarnya juga ini kecil, saya kecilin ini awalnya satu gitu, ini crown angle-nya saya banyakkan. Ini settingan lampu ya, mungkin next time saya akan buat settingan lampu seperti apa. Oke, ini sekarang karena fokusnya ke apa namanya, fokusnya untuk merender, jadi saya lebih ke settingan renderannya. Oke, yang pertama masalah CPU GPU itu tadi ya. Sebenarnya saya juga nggak sebegitu paham CPU GPU ini, tapi setelah ngetes ternyata saya bandingkan, kalau GPU ini kayaknya dia untuk eksterior, kalau CPU ini mungkin seperti untuk interior ya, karena saya ngetes GPU yang pakai eksterior bagus, tapi ketika pakai interior itu tidak bagus. Ini progresif saya matikan, karena kalau dia dihidupkan kelihatan bisa kayak buat file mentah, tapi untuk render yang bagus tidak usah gitu, memang kita take time ya. Nah, ini quality-nya tuh nanti dia akan ngaruhnya ke global illuminationnya. Ini tuh, kalau saya rendahkan dia berubah, ini kalau saya naikkan dia akan berubah ya, very high, jadi 2000, sample size nya jadi sekian ya. Lalu denoiser ini dihidupkan, berarti dia nanti menghapus noise yang bintik-bintik hitam itu. Oke, sudah mulai nyut-nyutan. Oke, setelah itu ada kamera standar aja, ini sama. Depth of field saya hidupkan. Nah, ini render output. Nah, render output ini saya balikin dulu ya, scene 7. Jadi render output ini fungsinya untuk melihat, mana dia tadi? Melihat gimana, sebatas mana renderan kita, hasil renderan kita tuh nanti sebatas mana. Berarti yang hitam-hitam ini berarti nggak kebaca renderan gitu. Yang kebaca renderan adalah ini, yang warna terang ini. Oke, ini kita ya image besaran image-nya, aspek rasionya apa, bisa square 1:1, 4:3, 5:4, landscape 4:5, portrait, widescreen. Mungkin saya pilih landscape. Ini saya gedein ya, misalnya 1500, nanti dia ngikut sendiri 1200. Nah, ini kalau misalnya ini terlalu lebar, ini misalnya dia semakin besar, maka ya gitu, untuk ngerendernya akan ini ya, tambah lama. Jadi kalau misalnya mau melihatkan ini lampu, oke, ini maka merendernya akan bertambah lama ya. Ini bisa diedit
Kalau sudah nanti di scene update aja. Nah ini save image, nanti kalau mau langsung save image. Lalu kita beralih ke environment. Nah di environment ini backgroundnya ganti putih ya, putih karena ini masih ada cahaya, masih butuh cahaya mungkin, jadi kayak ngambil cahaya dari luar. Coba ganti berapa, 25 atau 30, tapi ya gitu, semakin besar maka butuhnya akan semakin besar juga. Ini juga saya hidupkan, ini ganti 5. Ini reflection juga. Ini bisa ganti 2 ya, 2. Ini dimatikan, ini 2. Oke, ini tidak usah. Nah ini sekarang settingan di panel sebelah sini. Oke, di retrace. Nah ini sama sih, sama saja. Lalu di global illumination ini saya tidak pakai brutal, saya pakai irradiant map, dan ini pakai light shades, jadi dia kayak menangkap cahaya gitu. Setelah itu ini min rate nya min 3, max rate nya saya bikin 0 ya. Terus subdiv nya ini bisa 100, ini bisa 80 ya, cuman nanti pengaruhnya di situ ya, tambah lama nanti nge-render. Ini sama retrace juga, kalau tambah bagus maka dia akan tambah lumayan bikin ya, kasihan di ininya sih, kasihan di perangkatnya. Oke, ini sudah mulai ngeblank gini. Ini ambient occlusion saya hidupkan, radiusnya saya ganti 5, ini saya ganti 0,5. Terus nah ini ada render elemen ya, ini materialnya dihidupkan. Oke. Lalu denoiser ini pilih yang strong ya. Dua 11. Oke, ini kira-kira renderannya cukup lama ya. Light sheet saja bisa berapa lama gitu. Ya sabar saja sih. Nah ini renderannya bisa disimpan ya. Jadi ini cara menyimpan renderan. Save render. Nanti dipilih aja render interior. Oke, ini untuk mengembalikan ke settingan awal. Settingan awalnya seperti apa? Oke, ini saya tidak ngasih progress rendernya karena pasti sangat kayak tambah cenut-cenut ya, udah ngerender terus ngerekam lagi. Sebenarnya saya ngerendernya yang scene ini karena tidak terlalu banyak. Oke. Oke, saya ngerendernya scene ini ya karena tidak ngambil cahaya dari banyak. Jadi kalau dia ngerender menampilkan cahaya luar gitu, pasti dia ngambil cahaya. Tuh
kita lihat hasil renderannya beberapa menit kemudian. Nah, ini hasil yang sudah di render. Jadi kita save. Ini untuk save-nya. Nanti formatnya boleh PNG, boleh JPG ya. Nanti ketika kita save, dia sudah akan ada proses denoising lagi untuk mengurangi noise warna. Di sini ada format monokrom ya, jadi waktu kita ngeklik seperti ini nanti dia bisa ala gaya-gaya monokrom gitu, terus bisa di save juga, misalnya render monokrom. Ini saya save, jadi ini adalah hasil dari renderan. Jadi karena memang agak berat, makanya sering not responding ya, karena sambil ngerekam juga. Oke, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video